Om Swastiastu, Krama Bali yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan terkait dengan isu-isu strategis terkait dengan desa adat di masa kini. Desa adat setelah keluarnya Perda 04/2019 tentang Perda Desa Adat, ini adalah momentum yang sangat baik sekali bagi kita semua untuk berbenah, untuk melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan desa adat sebagai tulang giing jagat Bali. Banyak perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi, yang harus kita lakukan, dan tentunya kita harus siap. Sebab siap tidak siap, karena ini sudah merupakan perda, kita harus jalankan dengan konsekuen. Beberapa hal yang menyebabkan kita merasa agak kelabakan mungkin bagi beberapa prajuru desa adat adalah dengan diterapkannya sistem administrasi yang sekarang ini kebanyakan bersifat online. Kita menyadari tidak seluruh Benese yang ada bisa paham dengan teknologi itu. Karena para perjuru termasuk Benese itu sangat variatif sekali keadaannya di Bali ini. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk mengatasi hal ini, kedepannya kita boleh mengangkat staf administrasi yang bisa membantu para Benese, para perjuru untuk urusan administrasi yang menggunakan IT ini. Ini adalah konsekuensi logis dari dinamika zaman, harus kita ikuti. Dan menurut pengamatan kami, banyak para prajuru Benese yang pada awalnya menggerutu, mengatakan tidak bisa mengikutinya secara online, tapi sekarang berbalik. Justru para prajuru, para Benese tersebut berterima kasih dengan adanya seolah-olah dipaksakan ini, akhirnya menjadi bisa. Dan sekarang menjadi nyaman, dan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan administrasi bisa dilakukan dengan cepat. Jadi tidak harus datang lagi ke kabupaten, tidak harus datang lagi ke provinsi, cukup dari rumah. Hal itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Mari kita harus bertekad, apapun yang menjadi arahan program dari MDA Provinsi, Dinas PMA, maupun dari manapun, harus kita lakukan demi mewujudkan desa adat yang lebih qualified, yang lebih tangguh di masa depan.
Di awal pembentukan MDA di semua tingkatan ini, kita terhalang oleh Gering Agung COVID-19. Sehingga pembinaan-pembinaan, program-program kerja tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Antara lain, adanya kemarin terkait dengan penundaan ngadagan Benese. Namun sekarang sudah boleh lagi, sudah dibuka kembali. Jadi surat untuk menunda ngadakan Benese sudah dicabut. Sekarang dipersilahkan untuk memproses lagi apa yang belum dulunya diproses. Terkait dengan ngadakan Benese ini, yang perlu diperhatikan, yang paling mendasar adalah pemilihannya haruslah dengan musyawarah mufakat. Walaupun di beberapa awig-awig desa adatnya menyebutkan bahwa proses untuk mendapatkan Benese itu melalui pemilihan, tentu pemilihan dalam hal ini bukan artinya harus voting, one man, one vote, bukan. Ini perlu kami tegaskan, jangan sampai terjebak atau salah persepsi terkait dengan istilah pemilihan tersebut. Pemilihan dengan cara voting itu adalah cara pemilihan bukan asli Bali, tapi itulah cara demokrasi di tempat lain. Kerama Bali yang berbahagia, pemilihan dengan musyawarah ini tentu tujuannya adalah untuk menekan, menghindari gesekan-gesekan, friksi-friksi yang ada di masyarakat. Sebab berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, dengan sistem voting ini lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Dan lagi pula, tentu sistem itu adalah bukan sistem asli di Bali. Mari kita kembali ke arifan lokal kita di Bali, yaitu dengan musyawarah mufakat. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan belakangan ini adalah terkait dengan adanya surat dari MDA Provinsi Bali terkait dengan sampradaya maupun aliran-aliran sekte-sekte yang bermunculan di Bali. Selama sekte-sekte, sampradaya, aliran tersebut bernapaskan Hindu, sejalan dengan Hindu, sehaluan dengan Hindu, dan terutama sejalan dengan konsep yang telah ajeg sampai sekarang di Bali. Dalam konsep ketuhanannya adalah Trimurti. Sebab desa adat ini sesungguhnya dibangun oleh
Ide Betara Empu Kuturan dulu sudah berabad-abad yang lalu itu memang diniatkan hanya untuk umat Hindu yang sesuai dengan konsep Trimurti itu. Artinya, kalau misalnya ada yang di luar itu tentu bukan menjadi urusan kewenangan dari desa adat. Itu urusan kewenangan pihak lain. Namun terkait dengan pro kontra aliran-aliran ini, sekte-sekte ini, sampradaya-sampradaya yang ada ini, tentu kita harus menyelesaikannya secara prosedural. Harus kita memakai konsep mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Jadi kita berharap, kita memohon kepada seluruh krama di desa adat masing-masing untuk mengikuti instruksi dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang antara lain menyatakan bahwa melarang aliran-aliran sampradaya-sampradaya yang ada yang tidak senapas dengan Hindu Dresta Bali untuk menggunakan fasilitas-fasilitas adat yang ada. Dan berikutnya menginventarisir sekte-sekte aliran-aliran tersebut. Bagi krama kita yang sudah terlanjur larut tenggelam dalam aliran atau sekte-sekte tertentu yang tidak senapas dengan agama Hindu Dresta Bali, kalau berkenan mari kita kembali. Bagi krama kita yang masih pepti-pepti, masih mendua, mari kita kembali ke Hindu Dresta Bali. Sedangkan bagi krama kita yang belum masuk ke sana, mari kita laksanakan agama Hindu sesuai dengan yang sudah kita warisi, agama Hindu Dresta Bali. Dan kami sekali lagi mohon dalam proses ini selalu memakai jalan-jalan damai, jalan-jalan yang santi, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Krama Bali yang berbahagia, tradisi, adat, budaya kita di Bali sangat luar biasa. Menjadi panutan bagi banyak daerah yang lain. Menjadi referensi bagi daerah lain untuk membangun budayanya. Bukan saja di dalam negeri, termasuk di luar negeri, sudah sangat dikagumi. Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk tetap melaksanakan adat budaya yang telah kita miliki ini. Perlu diketahui bersama bahwa karena adat budaya inilah Bali
menjadi seperti sekarang. Bali ekonominya menjadi seperti sekarang, yaitu ekonominya menggeliat karena adat budaya ini. Adat budaya yang dijiwai, yang spiritnya adalah agama Hindu, Dresta Bali. Di sini jangan lagi kita malu-malu untuk melakukan Sima Dresta, adat budaya yang telah kita lakukan bertahun-tahun sejak zaman dahulu. Apalagi kita mengadopsi terlalu cepat budaya luar. Sebab budaya luar itu belum tentu lebih baik. Mungkin lebih baik di awalnya, tapi pada akhirnya, ke depannya, dalam perspektif yang lebih jauh, itu akan membawa akibat yang kurang baik. Tapi tradisi, adat, budaya kita sudah teruji puluhan abad yang lalu sampai sekarang. Dan itu membawa manfaat yang luar biasa bagi eksistensi jagat Bali ini. Jadi sifat-sifat menyambut beraya ala Bali, mari kita lakukan bersama. Generasi muda, jangan terlalu pesimis, underestimate terhadap apa yang kita miliki. Sebab apa yang kita miliki ini, kalau orang lain melihat luar biasa, tentu sangat aneh sekali kalau kita sendiri mengabaikan, apalagi melupakan, apalagi kita melecehkan adat budaya kita sendiri. Sekali lagi, mari kita ajarkan adat budaya kita. Kalau ada hal-hal yang kurang terkait dengan adat budaya ini, bisa dikreasi sedikit, tapi dasarnya, filosofinya tetap mengacu ke adat Bali. Sebab Bali sesungguhnya sangat menghargai hal-hal atau budaya-budaya luar. Hal ini antara lain kalau dalam seni ukiran sudah kita ketahui bersama, ada patra Mesir, patra Walanda, dan patra-patra yang lain. Patra Cina, ini adalah hasil dari kita mengadopsi budaya luar. Tapi tetap itu masih dalam batasan-batasan yang bisa kita toleransi. Jadi kita harus optimis dengan apa yang kita miliki. Jangan sebaliknya, kita pesimis, kita underestimate terhadap apa yang kita miliki ini. Mari kita bersama-sama melakukan gerakan untuk mengajarkan adat budaya Bali ini. Sekian, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya, kami mohon maaf. Kami sinep dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.